yang saya hormati dosen pengampu bisnis komunikasi, yaitu Bu Yeti Husnul SE MM. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Andika Dwi Febriansyah, NPM 0211222513. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi komunikasi bisnis dalam hubungan dengan masyarakat. Tema ini saya pilih karena masyarakat semakin kritis, yaitu komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi bukan hanya penyampaian pesan, tetapi sebuah strategi menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin membuka dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu mengapa banyak perusahaan jatuh bukan karena kegagalan produk, tetapi karena kegagalan komunikasi. Pertanyaan ini akan menjadi dasar penjelasan kita hari ini. Selanjutnya, masalah. Saat ini masih banyak perusahaan menjalankan komunikasi bisnis hanya sekedar promosi, hanya fokus pada menjual, bukan membangun kepercayaan. Akibat terjadi beberapa masalah. Selanjutnya, beberapa masalah, yaitu yang pertama, muncul kesalahpahaman antara perusahaan dan masyarakat. Yang kedua, penyebaran opini negatif, hoaks dan isu liar di media sosial. Yang ketiga, menurunnya reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat, muncul konflik dalam aktivitas bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, masyarakat menjadi tidak percaya dan tidak menerima informasi yang disampaikan perusahaan. Selanjutnya, dengan era digital seperti sekarang, masyarakat tidak bisa lagi diperlakukan sebagai objek komunikasi. Mereka aktif, selektif, dan mampu mengkritik perusahaan di ruang publik kapan saja. Karena itu, perusahaan membutuhkan pendekatan komunikasi yang jauh lebih strategis dan etis. Selanjutnya, solusi strategis yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, mengkomunikasikan data, informasi, dan program perusahaan secara terbuka dan faktual. Yang kedua, menjadikan CSR hanya seremonial, tetapi program nyata yang menyentuh kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan media digital sebagai ruang edukasi, bukan hanya promosi. Selanjutnya, yang terakhir, menanggapi isu publik dengan cepat, tepat, dan berbasis data untuk mencegah krisis reputasi. Selanjutnya, lanjutan yang nomor 5, menambahkan komunikasi berbasis etika, yaitu nilai perusahaan dan komitmen jangka panjang, bukan komunikasi manipulatif. Strategi ini akan menjadikan komunikasi bukan hanya pemasaran, tetapi instrumental pembentukan persepsi dan citra positif. Selanjutnya, manfaat. Apabila komunikasi bisnis dijalankan dengan etis, jujur, dan strategis, maka perusahaan akan mendapatkan berbagai manfaat seperti yang pertama, reputasi yang kuat di mata masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas publik. Yang ketiga, lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Yang keempat, perusahaan memiliki posisi yang lebih aman saat menghadapi isu publik. Selanjutnya, yang kelima, keberlanjutan jangka panjang perusahaan dapat lebih terjaga. Dengan demikian, komunikasi bisnis berperan sebagai fondasi hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat yang mendukung keberlanjutan bisnis dan pembangunan sosial bersama. Selanjutnya, pengukuran efektivitas. Yang pertama, media monitoring, yaitu analisis liputan media dan sentimen publik. Yang kedua, survei publik, yaitu mengukur persepsi dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, KPI PR, yaitu liputan positif, engagement, loyalitas publik. Selanjutnya, Return of Communication, yaitu ROC, dampak komunikasi terhadap tujuan bisnis. Kesimpulan, pengukuran efektivitas penting untuk memastikan strategi komunikasi berjalan sesuai tujuan dan untuk perbaikan keberlanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi bisnis bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi bagaimana perusahaan mengelola persepsi masyarakat, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Komunikasi yang tepat dan etis akan membuat masyarakat tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai partner sosial dalam membangun ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.